Halo semuanya, selamat datang dalam video pembelajaran animasi 2D mengenai sejarah perdagangan internasional. Sebelumnya, perkenalkan, saya M. Fatur Rasya dengan NIM 311-25-11110. Pada kesempatan kali ini, saya akan memandu Anda menelusuri perjalanan panjang ekonomi global selama 30 menit ke depan. Kita akan mengupas tuntas bagaimana dunia saling terhubung dari era barter hingga era digital. Mari kita simak pembahasannya bersama-sama. Perdagangan internasional bukanlah sekadar aktivitas ekonomi modern yang lahir di bursa saham. Ia adalah manifestasi paling murni dari naluri bertahan hidup manusia. Sejak zaman prasejarah, manusia telah menyadari sebuah kenyataan pahit bahwa alam tidak membagi kekayaannya secara merata. Kelangkaan atau scarcity adalah hukum alam yang pertama di satu wilayah. Sebuah suku mungkin memiliki kelimpahan obsidian untuk membuat senjata tajam, namun mereka menderita karena kekurangan garam untuk mengawetkan daging hasil buruan di belahan dunia lain. Sebuah komunitas memiliki cadangan garam yang tak terbatas dari penguapan air laut, namun mereka hidup dalam ketakutan karena tidak memiliki alat pertahanan yang memadai. Inilah titik nol sejarah. Kesadaran bahwa untuk bertahan hidup, kita harus saling memberi apa yang kita miliki demi mendapatkan apa yang tidak kita miliki. Awalnya, manusia menggunakan sistem barter, sebuah sistem yang sangat intim, namun penuh rintangan. Barter menuntut apa yang disebut para ekonom sebagai double coincidence of wants, atau kebetulan ganda akan keinginan. Anda tidak bisa sekadar membawa seekor kambing ke pasar dan berharap pulang dengan sekarung gandum. Anda harus menemukan seseorang yang secara spesifik memiliki gandum dan di saat yang bersamaan sedang membutuhkan seekor kambing. Ketidakefisienan ini membuat manusia mulai berpikir secara abstrak. Mereka mulai mencari benda yang dianggap berharga oleh semua orang sebagai jembatan nilai. Di Kepulauan Pasifik, manusia menggunakan kulit kerang kori yang indah. Di pedalaman Afrika, batangan garam menjadi alat tukar. Di Amerika Tengah, biji kakao menjadi mata uang yang bisa dimakan. Namun, evolusi perdagangan internasional menuntut sesuatu yang lebih tahan lama, lebih langka, dan lebih mudah dibawa melintasi batas geografis yang jauh. Logam mulia, terutama emas dan perak, akhirnya muncul sebagai pemenang dalam perlombaan sejarah ini. Logam-logam ini tidak hanya berkilau, tetapi mereka tidak bisa busuk, tidak bisa dimusnahkan oleh api, dan jumlahnya terbatas di kerak bumi. Ketika bangsa Lydia di Asia kecil mulai mencetak koin logam resmi pada abad ke-7 sebelum Masehi, mereka sebenarnya sedang meletakkan batu pertama bagi arsitektur ekonomi global. Uang logam memungkinkan nilai sebuah barang distandarisasi dengan uang di kantong. Seorang pedagang tidak lagi terikat pada kebutuhan fisik pasangannya. Ia bisa menjual barangnya kepada siapa saja, menyimpan nilainya dalam koin, dan melakukan perjalanan sejauh mungkin untuk membeli barang lain yang ia inginkan. Inilah momen di mana perdagangan berhenti menjadi aktivitas lokal yang sederhana dan mulai bertransformasi menjadi jaringan. Ketika kita berbicara tentang sejarah perdagangan internasional yang agung, pikiran kita secara otomatis akan melayang ke sebuah jaringan saraf raksasa yang disebut jalur sutra atau di Silk Road, dimulai pada masa dinasti Han di Tiongkok. Jalur ini adalah internet pertama umat manusia. Ia bukanlah satu jalan raya tunggal yang mulus, melainkan labirin rute darat yang membentang lebih dari 6.000 km, membelah gurun Gobi yang ganas, mendaki pegunungan Pamir yang bersalju, hingga berakhir di pasar-pasar mewah Kekaisaran Romawi di Mediterania. Jalur sutra adalah bukti pertama bahwa jarak yang ekstrim sekalipun tidak mampu membendung keinginan manusia untuk memiliki yang terbaik dari dunia lain. Mengapa sutra begitu dominan? Bagi bangsa Romawi, sutra adalah keajaiban teknologi
yang tak terjelaskan. Mereka belum pernah melihat kain yang begitu ringan, begitu kuat, dan begitu berkilau secara alami. Sutra menjadi simbol status sosial tertinggi. Mengenakan sutra di Roma adalah cara paling mutakhir untuk menunjukkan kekuasaan dan kekayaan. Di sisi lain, Tiongkok menyimpan rahasia pembuatan sutra dengan sangat ketat selama berabad-abad. Siapapun yang mencoba menyelundupkan ulat sutra keluar negeri akan menghadapi hukuman mati. Monopoli teknologi ini menciptakan ketimpangan perdagangan yang masif, di mana emas dari Roma terus mengalir ke timur demi memenuhi dahaga para bangsawan akan kain eksotis ini. Namun, signifikansi jalur sutra jauh melampaui sekadar transaksi kain. Di atas punggung Antanta yang berjalan beriringan dalam karavan, bergerak pula bane-bani yang mengubah dunia. Rempah-rempah dari India, lada dari Malabar, dan kayu manis dari Sri Lanka mulai masuk ke dapur-dapur di Eropa, mengubah rasa masakan yang sebelumnya hambar. Teknologi pembuatan kertas yang ditemukan di Tiongkok merembes ke dunia Islam dan kemudian ke Eropa, memicu revolusi dalam cara manusia mencatat pengetahuan dan mengelola birokrasi. Namun, yang paling krusial adalah pertukaran ideologi. Agama Buddha menempuh perjalanan dari India menuju Tiongkok melalui rute ini. Islam menyebar dengan cepat dari Timur Tengah ke Asia Tengah mengikuti jejak para pedagang. Pengetahuan kedokteran, matematika, dan astronomi saling bersilangan di kota-kota peristirahatan atau karavanserai. Perdagangan internasional di era ini membuktikan bahwa ekonomi adalah penggerak utama bagi peradaban. Manusia saling membenci, berperang, dan memiliki agama yang berbeda. Namun di pasar, mereka harus berbicara dengan bahasa yang sama. Bahasa nilai, kepercayaan, dan kualitas barang. Abad pertengahan ditutup dengan sebuah drama geopolitik yang akan mengubah arah jarum jam sejarah dunia selamanya. Pada tahun 1453, benteng Konstantinopel yang dianggap tak tertembus akhirnya jatuh ke tangan Kesultanan Utsmaniyah di bawah Sultan Mehmed II bagi dunia barat. Jatuhnya Konstantinopel bukan sekadar kekalahan militer, itu adalah kiamat ekonomi. Gerbang utama perdagangan darat yang menghubungkan Eropa dengan sumber kekayaan di timur, kini dikuasai oleh kekuatan politik baru yang menerapkan pajak yang mencekik dan kontrol yang sangat ketat. Tiba-tiba, harga lada di pasar Venesia menjadi lebih mahal daripada emas. Bangsa Eropa menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi bergantung pada perantara di daratan. Mereka harus melakukan hal yang sebelumnya dianggap mustahil, menemukan jalan langsung ke India melalui samudra luas yang belum terpetakan. Keputusasaan ini memicu apa yang kita kenal sebagai Age of Discovery atau zaman penjelajahan. Portugal dan Spanyol memimpin perlombaan ini dengan teknologi maritim yang revolusioner. Mereka mengembangkan kapal karavel yang ramping, menggunakan kompas magnetik, dan mempelajari navigasi bintang secara mendalam. Christopher Columbus berlayar ke arah barat dengan harapan mencapai Jepang. Namun, ia justru menemukan benua Amerika, sebuah kesalahan sejarah yang menyatukan dua dunia yang telah terpisah selama jutaan tahun. Sementara itu, Vasco da Gama berhasil memutari ujung selatan Afrika, Tanjung Harapan, dan akhirnya melihat pantai India. Momen ketika kapal Eropa pertama kali merapat di Calicut adalah lonceng kematian bagi monopoli perdagangan darat dan kelahiran sistem perdagangan maritim global yang sesungguhnya. Seiring dengan rute laut baru ini, muncullah entitas paling kuat dalam sejarah perdagangan internasional. Korporasi multinasional pertama, Foch dari Belanda dan AEC dari Inggris, bukanlah perusahaan biasa. Mereka adalah negara dalam negara yang diberikan hak istimewa oleh raja mereka untuk memiliki tentara, mencetak uang sendiri, membangun benteng, dan menyatakan perang di wilayah asing. Disinilah lahir paham merkantilis, sebuah keyakinan bahwa kekayaan dunia adalah jumlah yang tetap sebuah kue yang tidak bisa membesar. Jika satu negara ingin kaya, ia harus memastikan negara lain
kehilangan bagian kepingan emasnya. Inilah era di mana perdagangan internasional mulai menunjukkan sisi gelapnya yang sangat dalam. Perdagangan bukan lagi soal pertukaran damai di pasar, melainkan tentang dominasi militer dan monopoli paksa. Jutaan orang Afrika dipindahkan secara paksa melintasi Atlantik dalam perdagangan budak untuk mengerjakan perkebunan, gula dan kapas di Amerika. Kepulauan rempah di Nusantara dikuasai dengan besi dan darah demi menjamin aliran keuntungan bagi para pemegang saham di Amsterdam dan London. Dunia yang kita lihat di akhir abad 19 adalah dunia yang sedang gelisah. Selama ribuan tahun, perdagangan internasional dibatasi oleh satu faktor fisik yang tak terbantahkan, kekuatan otot dan hembusan angin. Sebuah kapal layar membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk menyeberangi samudra, dan sebuah karavan unta harus bertaruh nyawa menghadapi cuaca ekstrem demi membawa sutra. Namun, di sebuah laboratorium sederhana di Inggris, James Watt menyempurnakan sebuah penemuan yang akan merobek keterbatasan fisik tersebut. Mesin uap. Revolusi industri bukan sekadar perubahan cara kita membuat barang. Ia adalah ledakan besar yang mengubah struktur dasar perdagangan dunia. Bayangkan perbedaan skalanya. Dulu, seorang perajin tekstil di India membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk menenun selembar kain katun berkualitas tinggi. Namun, dengan munculnya mesin tenun bertenaga uap di Manchester, ribuan meter kain bisa diproduksi dalam hitungan jam. Inggris, yang dulunya merupakan pulau kecil di pinggiran Eropa, tiba-tiba bertransformasi menjadi bengkel dunia. Produksi massal menciptakan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam skala ini, surplus yang luar biasa besar. Ketika pasar domestik di Inggris sudah jenuh dengan hasil pabrik mereka tidak punya pilihan lain selain mencari pasar baru di seluruh penjuru dunia. Inilah awal mula ketergantungan global yang bersifat mekanis. Kekuatan uap tidak hanya berhenti di dalam pabrik, ia merambah ke transportasi. Kapal uap pertama mulai membelah lautan tanpa perlu lagi menunggu angin yang bersahabat. Jadwal pengiriman barang yang dulunya bersifat spekulatif dan penuh ketidakpastian, kini menjadi presisi dan terukur. Di daratan, kereta api mulai membelah benua, menghubungkan pedalaman yang terisolasi langsung ke pelabuhan-pelabuhan utama. Biaya transportasi anjlok secara drastis. Barang yang dulunya dianggap sebagai kemewahan eksotis bagi kaum bangsawan, seperti teh, gula, dan kopi, kini mulai bisa dijangkau oleh kelas pekerja di kota-kota industri. Revolusi industri telah mendemokratisasi konsumsi melalui efisiensi produksi yang brutal. Perdagangan internasional bukan lagi soal mencari emas dan perak untuk disimpan di brankas raja, melainkan soal memutar roda mesin pabrik agar terus menghasilkan laba. Di tengah gemuruh mesin uap, muncul sebuah revolusi pemikiran yang sama kuatnya. Pada tahun 1776, seorang filsuf asal Skotlandia bernama Adam Smith menerbitkan karyanya yang monumental, The Wealth of Nations. Smith menantang ideologi merkantilis yang telah mendominasi dunia selama berabad-abad. Bagi Smith, kekayaan sebuah bangsa bukanlah jumlah emas di dalam kas negara, melainkan totalitas barang dan jasa yang bisa dihasilkan dan dikonsumsi oleh rakyatnya. Ia memperkenalkan konsep tangan tak terlihat, the invisible hand, di mana kepentingan pribadi setiap orang yang mengejar keuntungan di pasar secara kolektif akan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat luas. Namun, sumbangan terbesar Smith bagi perdagangan internasional adalah konsep keunggulan mutlak, absolute advantage. Ia berargumen bahwa sangat bodoh bagi sebuah negara untuk memproduksi sendiri segala sesuatunya jika biaya produksinya lebih mahal daripada membelinya dari negara lain. Jika Prancis bisa menghasilkan anggur yang lebih baik dan murah, dan Inggris bisa menghasilkan tekstil yang lebih baik dan murah, maka akan jauh lebih menguntungkan bagi keduanya untuk saling bertukar daripada mencoba memproduksi keduanya secara terisolasi. Ide ini sangat radikal pada masanya, karena ia mengusulkan agar pemerintah berhenti mencampuri pasar melalui pajak dan proteksi yang berlebihan.
Beberapa dekade kemudian, David Ricardo menyempurnakan pemikiran ini melalui teori keunggulan komparatif, comparative advantage. Ricardo melangkah lebih jauh dengan argumen yang sangat cerdas. Bahkan, jika sebuah negara lebih efisien dalam memproduksi semua barang, mereka tetap harus melakukan spesialisasi pada barang yang paling efisien mereka buat, lalu menukarnya dengan negara lain. Ini adalah logika matematika yang membuktikan bahwa perdagangan internasional bukan hanya bermanfaat bagi yang kuat, tetapi memberikan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat. Dunia mulai melihat perdagangan bukan sebagai peperangan di mana satu pihak harus kalah agar pihak lain menang, melainkan sebagai kolaborasi global. Teori-teori ini menjadi dasar bagi penghapusan hukum-hukum proteksionis seperti Corn Laws di Inggris yang menandai dimulainya era pertama perdagangan bebas dunia yang mengubah wajah ekonomi abad ke-19. Memasuki pertengahan abad ke-19, ambisi manusia untuk mempercepat perdagangan mencapai puncaknya melalui proyek-proyek rekayasa raksasa. Salah satu titik balik terbesar adalah pembukaan Terusan Suez pada tahun ke-1869. Sebelumnya, kapal yang berlayar dari London ke Bombay harus memutari seluruh benua Afrika. Perjalanan yang melelahkan dan penuh risiko. Dengan terusan ini, jarak tersebut dipangkas ribuan mil. Asia dan Eropa tiba-tiba menjadi tetangga. Terusan Suez adalah urat nadi baru yang memicu ledakan ekspor rempah, karet, dan minyak dari timur ke barat, serta pengiriman barang-barang manufaktur ke arah sebaliknya. Efisiensi ini memicu apa yang disebut para sejarawan sebagai globalisasi pertama. Namun, kecepatan fisik kapal uap tidak lengkap tanpa kecepatan informasi. Sebelum tahun 1850-an, sebuah berita tentang harga pasar di London membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk sampai ke New York atau Jakarta. Namun, dengan ditemukannya telegraf dan pemasangan kabel bawah laut lintas Atlantik, informasi kini bisa bergerak secepat kilat. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, perdagangan internasional memiliki sistem saraf. Seorang pedagang di London bisa mengetahui harga kapas di Amerika atau harga lada di Hindia, Belanda dalam hitungan jam, bukan lagi minggu. Integrasi pasar keuangan global pun dimulai di sini. Bursa efek di berbagai belahan dunia mulai saling bereaksi secara real time. Meskipun terlihat sangat maju, era globalisasi pertama ini tetap memiliki ironi. Di balik kemajuan teknologi dan teori perdagangan bebas, masih ada cengkeraman imperialisme yang kuat. Perdagangan bebas seringkali dipaksakan oleh kekuatan militer Barat kepada negara-negara yang lebih lemah. Inggris menggunakan diplomasi kapal perang untuk memaksa Tiongkok membuka pasarnya, yang berujung pada Perang Candu. Di wilayah-wilayah koloni seperti Nusantara, sistem tanam paksa digunakan untuk memproduksi komoditas yang laku di pasar internasional, namun dengan mengorbankan kesejahteraan petani lokal. Kita melihat sebuah kontradiksi. Dunia menjadi satu pasar besar yang efisien dan canggih secara teknologi. Namun, di sisi lain, ketimpangan antara negara industri dan negara sumber daya alam semakin lebar. Inilah fondasi dunia modern yang penuh dengan kemajuan sekaligus ketidakadilan yang nantinya akan meledak dalam konflik besar di abad ke-20. Dunia yang kita lihat di awal abad ke-20 adalah dunia yang sangat percaya diri. Kereta api sudah membelah benua, kabel telegraf telah menghubungkan pikiran manusia lintas samudra, dan kapal uap raksasa telah menyingkirkan mitos jarak. Banyak orang mengira perang besar tidak akan mungkin terjadi karena ekonomi antar negara sudah terlalu terintegrasi. Namun, optimisme itu hancur berkeping-kaping pada tahun ke-1914. Perang Dunia Pertama bukan hanya bencana kemanusiaan, ia adalah palu godam yang menghancurkan tatanan perdagangan internasional yang telah dibangun selama satu abad. Dalam sekejap, jalur perdagangan yang dulunya terbuka menjadi medan perang. Lautan yang tadinya dipenuhi kapal dagang
kini dipenuhi ranjau dan kapal selam. Negara-negara yang dulunya saling bertukar gandum dan mesin, kini saling menutup pintu. Inilah periode yang disebut para ekonom sebagai deglobalisasi. Ketakutan akan ketergantungan pada negara lain memicu lahirnya nasionalisme ekonomi yang sempit. Setiap negara mulai berpikir, mengapa kita harus mengandalkan impor jika musuh bisa memutus jalurnya kapan saja? Kondisi ini diperparah oleh Great Depression pada tahun 1929 ketika bursa saham New York runtuh. Efek dominonya menghantam seluruh dunia. Sebagai reaksi, Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan Smoot-Hawley Tariff Act yang menaikkan pajak impor secara gila-gilaan untuk melindungi industri dalam negeri. Langkah ini justru menjadi bumerang. Negara-negara lain membalas dengan kebijakan serupa. Hasilnya, perdagangan dunia anjlok hingga 60%. Pelabuhan-pelabuhan menjadi sepi, kapal-kapal berkarat di dermaga, dan pengangguran merajalela. Kita belajar satu pelajaran pahit di era ini, ketika setiap negara hanya memikirkan dirinya sendiri dengan menutup pintu perdagangan, maka seluruh dunia akan menderita bersama. Proteksionisme yang ekstrem bukanlah solusi, melainkan bahan bakar bagi ketegangan yang akhirnya memicu Perang Dunia Kedua. Di tengah sisa-sisa reruntuhan Perang Dunia Kedua, para pemimpin dunia menyadari bahwa mereka tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Pada tahun 1944, sebelum Perang Bener-Bener berakhir, delegasi dari 44 negara berkumpul di Bretton Woods. Disinilah arsitektur ekonomi modern dilahirkan. Mereka membentuk IMF dan Bank Dunia, serta menyepakati GATT yang nantinya akan menjadi World Trade Organization (WTO). Tujuannya jelas, menurunkan hambatan dagang secara bertahap dan memastikan mata uang dunia memiliki stabilitas. Dunia sepakat bahwa perdagangan internasional adalah kunci perdamaian. Jika negara-negara saling berdagang, mereka akan lebih memilih untuk bernegosiasi daripada berperang. Namun, selain diplomasi, ada satu inovasi teknis sederhana yang secara fisik mengubah wajah perdagangan dunia selamanya. Kotak besi standar atau peti kemas kontainer. Sebelum tahun 1956, memuat barang ke kapal adalah pekerjaan yang sangat lambat dan mahal. Ribuan orang harus mengangkut karung demi karung atau peti demi peti secara manual. Malcolm McLean, seorang pengusaha truk dari Amerika, memiliki ide gila. Mengapa tidak memasukkan barang-barang itu ke dalam satu kotak besi besar yang bisa langsung dipindahkan dari truk ke kapal? Penemuan kontainer ini memicu revolusi efisiensi. Biaya bongkar muat turun hingga 90%. Inilah yang memungkinkan barang elektronik dari Jepang atau pakaian dari Asia bisa sampai ke rak toko di New York dengan harga yang sangat murah. Pada era ini, perdagangan internasional tidak lagi hanya mengirim bahan mentah atau barang jadi. Muncul fenomena rantai pasok global, global supply chain. Sebuah produk, misalnya mobil atau ponsel, tidak lagi dibuat di satu negara. Komponennya dibuat di puluhan negara yang berbeda, dirakit di satu tempat, dan dijual di tempat lain. Dunia menjadi satu pabrik raksasa yang saling terhubung. Era 1990-an hingga awal 2000-an menandai puncak dari liberalisasi perdagangan, di mana Tiongkok mulai bergabung dengan WTO dan menjadi pabrik dunia. Miliaran orang keluar dari kemiskinan berkat akses ke pasar global. Namun di sisi lain, ini juga memicu tantangan baru tentang nasib pekerja industri di negara-negara maju yang mulai kehilangan pekerjaan karena relokasi pabrik. Kini, kita berada di babak paling mutakhir dalam sejarah perdagangan internasional, era digital. Jika dulu perdagangan internasional didominasi oleh pergerakan benda-benda fisik, hari ini nilai perdagangan terbesar mulai beralih ke data, layanan, dan kekayaan intelektual. Munculnya internet dan platform e-commerce global seperti Amazon atau Alibaba telah mendemokratisasi perdagangan internasional hingga ke level individu. Hari ini, seorang perajin di desa kecil bisa menjual produknya
langsung ke pelanggan di belahan dunia lain. Melalui ponsel pintarnya, batas negara menjadi semakin transparan di dunia maya. Namun, tantangan di menit-menit terakhir sejarah ini jauh lebih kompleks. Kita tidak lagi hanya bicara soal laba, tapi soal planet. Pergerakan jutaan kapal kontainer dan pesawat kargo setiap harinya menyumbang emisi karbon yang masif bagi perubahan iklim. Dunia kini mulai menuntut perdagangan yang lebih hijau dan adil fair trade. Munculnya kebijakan pajak karbon, lintas batas, dan tuntutan akan transparansi rantai pasok menunjukkan bahwa perdagangan internasional di masa depan bukan hanya soal seberapa murah atau secepat apa barang sampai, tapi seberapa berkelanjutan proses produksinya. Kita mulai menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi global tidak boleh mengorbankan masa depan bumi. Sebagai penutup perjalanan 30 menit kita bisa melihat bahwa perdagangan internasional adalah cermin dari ambisi manusia, dari insting bertahan hidup di gua-gua purba, melalui keberanian mengarungi samudra yang tak dikenal, hingga kompleksitas algoritma digital hari ini. Perdagangan internasional telah memaksa kita untuk saling mengenal dan bergantung satu sama lain. Ia telah menciptakan kemakmuran yang tak terbayangkan, namun juga menyimpan luka ketimpangan yang harus kita sembuhkan. Di masa depan, perdagangan internasional mungkin tidak lagi hanya tentang bertukar barang antar negara, melainkan tentang bagaimana kita sebagai satu spesies bekerja sama mengelola sumber daya terbatas di satu planet yang kecil ini. Sejarah perdagangan internasional belum selesai. Kitalah yang sedang menulis bab selanjutnya hari ini. Setelah menempuh perjalanan panjang melintasi ribuan tahun sejarah, kita akhirnya sampai pada titik di mana kita harus melihat gambaran besarnya. Apa yang kita pelajari dari debu di jalur sutra, gemuruh mesin uap di Inggris, hingga aliran data digital di Silicon Valley, perdagangan internasional ternyata bukanlah sekadar aktivitas jual beli antar negara. Ia adalah manifestasi paling murni dari naluri bertahan hidup dan ambisi manusia yang tak pernah padam. Jika kita menoleh kembali ke titik awal perjalanan ini, kita melihat bahwa perdagangan dimulai karena sebuah hukum alam yang sederhana. Kelangkaan. Tidak ada satupun wilayah di planet ini yang memiliki segalanya. Namun, sejarah mencatat bahwa manusia tidak pernah menyerah pada keterbatasan geografis tersebut. Kita telah melihat bagaimana jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453 bukan hanya sebuah kekalahan militer bagi dunia barat, melainkan sebuah kiamat ekonomi yang memaksa bangsa-bangsa untuk berinovasi. Disinilah pelajaran pertama kita, setiap hambatan dalam perdagangan internasional selalu menjadi rahim bagi lahirnya penemuan besar. Tanpa penutupan jalur darat oleh Kesultanan Utsmaniyah, mungkin kita tidak akan pernah mengenal keberanian Columbus atau ketangguhan Vasco da Gama yang membelah samudra luas. Kebutuhan akan rempah-rempah yang dianggap sepele hari ini, dulunya adalah mesin penggerak yang mengubah peta dunia selamanya. Memasuki babak kedua, kita menyaksikan bagaimana teori mulai menggantikan insting. Adam Smith dan David Ricardo memberikan kita fondasi intelektual yang meruntuhkan tembok-tembok merkantilisme. Mereka mengajarkan dunia sebuah kebenaran matematika yang indah, bahwa kolaborasi jauh lebih menguntungkan daripada isolasi. Konsep keunggulan komparatif membuktikan bahwa perdagangan bukan tentang siapa yang paling kuat, melainkan tentang bagaimana setiap bangsa bisa berkontribusi pada efisiensi global. Namun, kita juga harus jujur pada sejarah. Kemajuan luar biasa yang dibawa oleh revolusi industri memiliki sisi gelap yang dalam. Kita melihat bagaimana kapal-kapal uap dan kereta api yang melambangkan kecanggihan teknologi juga menjadi alat untuk kolonialisme dan eksploitasi. Perdagangan internasional di masa lalu seringkali dibangun di atas air mata dan darah mereka yang berada di wilayah koloni. Kesimpulan pahit yang harus kita ambil adalah
bahwa perdagangan tanpa etika hanyalah bentuk lain dari penaklukan. Kemakmuran dunia yang kita nikmati hari ini memiliki utang sejarah yang besar kepada mereka yang dipaksa bekerja di bawah sistem monopoli masa lalu.